warna kuning. Jadi masing-masing kalian nulis kelas IP yang kalian inginkan itu seperti apa ya? Dilatih sini kan. Setelah itu kalian kalau sudah kalian tempel di kelas impian. Ini yang kuning kapan? Kelas impian.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para audiens, ibu-ibu dan bapak, diharapkan untuk berdiri. Ibu-ibu dan bapak diperkenalkan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan ataupun pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Di sini ada Ibu Mujimah Disna, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati serta bapak sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat melaksanakan implementasi aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Siska Jamarti sebagai guru penggerak pada SD Negeri 112 Oku. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara guru kita ada yang mendapatkan atau sedang menjalankan pendidikan guru penggerak pada angkatan 5 tahun 2022. Adapun acara kita hari ini akan dijelaskan oleh guru penggerak apa itu implementasi budaya positif. Nanti kita akan mendengarkan bersama apapun itu yang dijelaskan oleh guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai kepala sekolah SD Negeri
itu sangat mendukung kegiatan guru penggerak. Untuk itu saya mengajak kepada guru-guru dan bapak-bapak guru, ibu guru, mari kita dukung program guru penggerak ini untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan apapun itu yang akan dijelaskan oleh guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, berapa saya ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina sudah menyampaikan sambutan. Jadi untuk selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Ibu Siska Zainwarti ini adalah calon guru penggerak angkatan 5. Beliau akan melakukan sebuah pemaparan yang berjudul penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi sekarang kita dengarkan pemaparan dari Ibu Siska. Pada Ibu Siska, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini untuk melakukan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru dan adik-adik dari program kampus mengajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1 penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu aksi nyata yang harus diimbaskan kepada rekan-rekan sekalian. Ini merupakan bagian dari modul 1. Karena dari modul 1 di program guru penggerak itu ada 4. 1.1 sampai dengan 1.4, tetapi yang dilakukan pengimbasan penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Adapun latar belakangnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki lakunya, tumbuhnya dan kekuatan kodrat anak. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan sekolah ini diibaratkan ladang, dan anak-anak didik kita itu diibaratkan bibit. Jadi sebagai seorang guru kita menuntun anak-anak murid kita, di mana setiap anak murid itu memiliki karakter yang berbeda. Begitu juga bibit yang akan ditanam petani, karakter bibitnya itu bermacam-macam. Tidak mungkin kita lakukan perawatan atau cara menanam dengan yang sama. Begitu juga dengan siswa. Kita melakukannya dengan berbeda-beda karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tugas guru adalah menuntun, bukan menjadi seorang penuntut. Guru itu sebagai pamong atau among yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai yang positif dibutuhkan untuk melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan budi pekerti serta akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama.
Jika kebiasaan positif ini membudaya dan nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada anak didik kita. Nah, di sini konsep utama budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti pembelajaran berdiferensiasi ini sangat tidak asing untuk kita, apalagi kedepannya kita akan menjalankan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita sebagai guru harus mengetahui kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Jadi setiap anak itu unik, jadi guru itu harus mengetahui karakternya agar bisa memberikan pelayanan atau keuntungan kepada setiap anak-anak. Nah, dari budaya positif tadi akan terbentuk profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti di sini sudah ada contohnya, yang berdoa, ada juga kegiatan Jumat, yasinan dan salaman sama guru, dan terakhir yaitu bisa juga tentang keagamaan atau rohis. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah nanti akan terus selalu berjalan. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, di mana berkebinekaan global ini yaitu saling menghormati budaya atau kita menghormati atau karya yang lain seperti gambar sini yang sudah diajarkan oleh rekan guru kita Kak Ica yang sudah mengajarkan kepada anak didiknya tentang tarian. Selanjutnya itu gotong royong. Nah, anak-anak ini dalam melakukan paket kelas, menjaga kebersihan sekolah, mereka gotong royong atau juga ketika mengadakan 17 Agustus bersama-sama dengan guru memasangkan bendera atau umbul-umbul di sekolah. Atau juga contohnya di sini yaitu pembersihan kebun sekolah secara bersama-sama. Yang keempat adalah mandiri. Anak itu mampu belajar sendiri tanpa mencontek dan usaha sendiri. Yang kelima yaitu kreatif. Anak dituntut untuk kreatif. Mereka bisa mengekspresikan apa saja kegiatan yang mereka lakukan dalam membuat suatu karya. Yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, di sini bernalar kritis, anak-anak itu mampu atau berani untuk tampil di depan, untuk melakukan presentasi atau melakukan diskusi. Semua ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin kita tinggal meningkatkan atau melakukan pendalaman lagi untuk melaksanakan kegiatan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya yaitu disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kalau mendengar kata disiplin berarti kita harus
mematuhi peraturan yang berlaku. Yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri mereka sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Selanjutnya ini merupakan nilai-nilai universal. Salah satu nilai-nilai universal tadi yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain-lain. Masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang yang rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Di mana kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita untuk bertahan hidup pasti memerlukan makan, minum, pakaian, sandang dan pangan. Nah, kalau kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, contohnya yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial atau kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Atau juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sedangkan penguasaan yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetens, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Adapun contoh kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba dengan hal yang baru. 5 yaitu kesenangan. Di mana contohnya kebutuhan kesenangan ini adalah seperti bermain, tertawa, sehingga anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara misal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin. Karena takut dihukum itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, biasanya siswa ini untuk menghindari hukuman, mereka pasti menjalankan disiplin yang sudah disiplin atau aturan yang sudah diadakan di sekolah. Jadi demi menghindari hukuman mereka mengikutinya. Jadi ini termasuk motivasi intrinsik atau motivasi dari luar. Selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga merupakan motivasi yang bersifat intrinsik. Karena ketika ada hadiah, ketika ada motivasi atau imbalan dari seseorang, anak-anak itu pasti semangat untuk melakukan apa yang disuruh. Nah, itu berarti motivasinya bukan berasal dari diri sendiri atau motivasi bersifat intrinsik atau dari luar. Kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini merupakan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya ini bersifat internal atau intrinsik atau yang berasal dari diri anak sendiri. Konsep disiplin dengan
identitas gagal. Nah, ini ada dua konsep identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Ini merupakan identitas gagal. Hukuman itu yang pertama itu menyakitkan, kedua tidak nyaman, tiga merasa takut, empat memaksa, lima menyembunyikan kesalahan, dan enam akan menjadi rendah diri. Sehingga hukuman ini sangatlah tidak baik untuk kita terapkan di sekolah, karena bisa membuat anak merasa takut, merasa tidak nyaman. Dan selanjutnya itu penghargaan. Nah, kalau di sini penghargaan itu tidak efektif. Yaitu pertama yaitu tidak efektif, yang kedua penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika dia mendapat penghargaan, mungkin dia bisa menjadi lebih tinggi atau merasa paling hebat, sehingga teman-teman lain itu dianggap tidak ada bandingnya dari dia. Yang ketiga yaitu merasa takut. Merasa takut ini seandainya anak itu mendapat peringkat 1. Nah, setelah pembagian rapot mereka itu merasa takut. Apakah benar lagi mereka akan mendapat peringkat 1 lagi? Jadi mereka ini merasa was-was karena penghargaan ini bisa menyebabkan mental anak itu menurun. Yang keempat yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan menghukum. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau identitas sukses di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sudah diketahui atau masuk akal, dibuat oleh guru dan anak atau disepakati oleh guru dan anak apa saja yang akan mereka lakukan jika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi guru ini hanya memantau atau memberi peringatan kepada anak berupa konsekuensi yang sudah dibuat. Sedangkan kalau restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, di mana ini dibuat oleh murid. Jadi murid itu berpikir sendiri untuk memecahkan masalahnya, sedangkan guru yaitu hanya menguatkan dengan menunjukkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Mereka guru itu hanya mengarahkan ke arah yang lebih baik, sedangkan siswa itu berpikir bagaimana mereka agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Konsep ini adalah sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dengan kesalahan itu mereka belajar tidak akan mengulangi kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran bukan paksaan. Di sini maksudnya tawaran bukan paksaan. Guru itu hanya meyakinkan siswa, tetapi tidak memaksakan siswa. Yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, maksudnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini tadi yaitu berupa kebutuhan dasar manusia tadi, apakah dia perlu kasih sayang atau perlu penguasaan. Jadi mereka mencarinya. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan anak. Di sini kita bukan hanya melihat apa yang ada dilakukan, tapi kita cari karakter anak itu seperti apa. Dan yang ketujuh adalah penguatan fokus pada solusi. Guru itu hanya memberikan solusi yang terbaik kepada anak didiknya. Nah, ini merupakan perbedaan
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya yaitu kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau untuk hukuman, misalnya kalau siswa tidak mengerjakan PR, bisa menggunakan hukuman hormat bendera selama 10 menit atau berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Nah, yang kalau kita melakukan ini berarti kita melakukan hukuman. Kalau konsekuensi, guru hanya meminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Jadi dia kena kesepakatan antara guru dan siswa. Mereka hanya membicarakan masalah itu, yaitu siswa mengerjakan PR yang belum mereka buat pada jam istirahat. Sedangkan kalau restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah, dan juga terbuka menghormati diri dan orang lain. Maksudnya di sini guru itu mencari tahu apa sih alasan si anak tidak mengerjakan PR. Mungkin apa dia ketiduran atau dia melakukan pekerjaan untuk orang tua sehingga dia tidak sempat mengerjakan PR. Jadi guru hanya membantu memecahkan masalahnya. Nah, di sini ada latihan mandiri. Misalnya di dalam guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu guru, di sini hukuman atau konsekuensi yang ini? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Konsekuensinya hukuman. Hukuman. Kita lihat. Nah, ternyata itu adalah hukuman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensinya atau hukuman? Kalau lari mengelilingi lapangan, hukuman. Coba kita cek. Ya, ternyata hukuman. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kalau tidak menggunakan masker itu disuruh push up 15 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Cek. Ternyata kalau meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Kalau mengganti kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Cek. Nah, ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia melakukan suatu tindakan yang tepat. Nah, pertanyaan terakhir yaitu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak disuruh mengenakan sepatu. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Tidak disuruh mengenakan sepatu. Hukuman. Benar, ternyata itu merupakan hukuman. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini apakah telah efektif atau belum. Di mana posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
Ciri-ciri guru sebagai penghukum yaitu dia membentak-bentak dan menggunakan hukuman fisik biasanya. Dan juga ini berdampak negatif untuk anak-anak karena mereka merasa tidak senang kepada guru yang memberi mereka hukuman, atau bisa jadi guru itu menjadi murid yang pendendam. Selanjutnya yaitu contoh posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini videonya kita saksikan bersama-sama juga. Pembuat rasa bersalah ini, guru itu biasanya lemah lembut, tetapi dia berkata kepada anaknya itu lebih menyalahkan kepada anak tersebut, sehingga dampaknya itu bisa membuat murid merasa bersalah. Kalau bahasa dusun kita nempuhkan, misalnya seandainya ada siswa kita tidak mengerjakan sesuatu, kata dusun kita gancanglah, kerjakanlah, udah ibu kena marah kepala sekolah. Berarti kita melimpaskannya kepada siswa, karena kita takut ketempuhan dari kepala sekolah atau kena marah. Selanjutnya posisi kontrol guru yaitu tentang posisi teman. Nah, ini juga ada videonya. Beda posisi.
posisi guru sebagai teman, biasanya guru itu akrab dengan muridnya, sehingga murid itu merasa senang akan guru tersebut dengan kata-kata guru yang ramah tadi. Dampaknya yaitu murid akan tergantungan kepada satu orang. Misalnya ketika dia cuma berteman dengan satu guru tadi, dia hanya menuruti guru yang akrab dengan dia tadi. Sedangkan dengan guru lain dia merasa tidak perlu atau sering tidak menuruti perintah guru lain. Selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Nah, kalau posisi pemantau ini biasanya guru lebih menanyakan tentang peraturan, sehingga ketika siswa datang terlambat mereka tanya jam berapa masuk sekolah, kemudian apa konsekuensinya atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga murid itu biasanya tidak terlalu mandiri karena ketergantungan akan konsekuensi tadi. Yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer.
manager ini merupakan salah satu posisi yang terbaik di antara 4 tadi, yaitu dari proses penghukum kita kalau bisa berusaha menuju ke proses posisi control manager, karena di sini guru hanya menanyakan keyakinan, kemudian menanyakan bagaimana si anak bisa memecahkan masalah apa yang telah mereka buat, sehingga anak-anak itu bisa percaya diri dan mandiri. Nah, di sini ada juga latihan mandiri. Menurut Bapak Ibu, yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk kata-kata posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai penghukum atau merasa bersalah atau manajer? Apa merasa bersalah? Terlihat? Ternyata posisi ini adalah membuat orang merasa bersalah, karena kata-katanya itu saya kecewa sekali. Kata kecewa itu merupakan rasa membuat si anak itu merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu merupakan posisi apa kalau kamu tidak pernah benar melakukannya? Tidak pernah benar. Ternyata ini adalah penghukum, karena kata-kata tidak pernah itu lebih menekankan posisi kontrol seorang penghukum. Kalau ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Menurut kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ini termasuk posisi kontrol apa? Apakah merasa bersalah, apakah teman, atau penghukum? Teman. Kita cek, ternyata teman. Karena kata-kata lakukan demi bapak, lakukan demi ibu, dia merasa akrab dengan siswa. Selanjutnya yaitu kata-kata, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini termasuk posisi kontrolku bagian apa? Bapak manajer? Ada yang tahu? Cek. Ternyata ini adalah pemantau, karena dia menanyakan stiker bintang, berarti dia akan mendapatkan hadiah yaitu berupa stiker bintang. Ini merupakan salah satu posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kata-kata apa ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Kita cek. Nah, ternyata manajer. Karena kata-kata yang digarisbawahi itu yaitu menyelesaikan masalah. Berarti guru itu memberi arahan kepada siswanya. Yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Ini kata-kata aku ini. Lebih tepat apa? Apakah merasa bersalah? Penghukum? Selalu. Kamu selalu yang paling terakhir. Selalu. Kamu selalu paling terakhir. Posisi seperti apa ini? Posisi kontrol guru. Cek. Nah, ternyata adalah penghukum, karena kata selalu itu bersifat menyalahkan siswa. Nah, di sini yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Karena peraturan tadi, maka untuk keselamatan kita harus memakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci
setiap saat. Nah, jawabannya yaitu tentang kesehatan atau keselamatan. Ini juga peraturan, karena demi menjaga kesehatan atau keselamatan maka kita dianjurkan untuk memakai masker. Sedangkan menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau keyakinan dibuat, karena keyakinan dibuat, mungkin itu kan berasal dari dalam diri kita atau motivasi dalam diri kita. Kita akan lebih tergerak untuk melaksanakannya daripada peraturan. Peraturan kan itu harus bersikap memaksakan. Jadi mungkin akan motivasinya itu keluar motivasi intrinsik, bukan motivasi dari diri sendiri. Nah, ini adalah cara pembuatan atau kegiatan membuat keyakinan kelas, di mana tahapan membuat keyakinan atau sifatnya kesepakatan kelas. Yang pertama biasanya mendiskusikan nilai-nilai yang akan dijadikan kesepakatan dengan cara membuat kelas impian, sehingga dengan adanya kelas impian siswa semangat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dan biasanya kalau di kelas saya menanyakan ke murid-murid mereka ingin kelas seperti apa, sehingga dari kelas impian yang mereka inginkan untuk mewujudkannya mereka harus membuat kesepakatan agar kelas impian mereka terwujud. Selanjutnya yaitu yang kedua, setiap siswa memberikan pendapat atau usulan tentang kesepakatan yang mereka inginkan. Nah, dari kelas impian yang mereka inginkan tadi, mereka masing-masing membuat kesepakatan agar kelas mereka terwujud apa yang mereka inginkan. Jadi masing-masing anak itu dimintai pendapat dan kata-kata itu bisa kita tulis di depan ataupun kita bisa menggunakan sticky note untuk tempel di papan tulis ataupun di karton. Dan yang ketiga yaitu menyepakati keyakinan dan menempel di ruangan. Setelah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, kata-kata itu kita rangkai kembali. Kemudian kalau bisa kita tata, bisa di print ataupun bisa kita tempel di karton. Bisa tulisan anak itu ataupun bisa kita membuat dalam bentuk variasi lain, misalnya dalam bentuk Word tapi menggunakan kertas-kertas lain, atau juga bisa kita langsung print dengan desain-desain yang terbaik. Selanjutnya yang tadi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas, biasanya kata-katanya pasti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini merupakan menstabilitaskan identitas murid. Yang kedua yaitu langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan tentang kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti kita menanyakan kesalahannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata yang sering digunakan yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas ideal, atau juga bisa kita menggunakan kamu mau menjadi seperti apa, atau juga bisa kita gunakan kesepakatan apa yang kita yakini. Itu kata-kata untuk segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini sudah ada beberapa aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Kita lihat videonya, penerapan budaya positif.
Murid mendapat sticky note kemudian mencatat sesuatu kelas impiannya. Nah, di sini guru menyuruh anak-anaknya untuk menempelkan hasil dari kelas impian mereka. Semua anak itu berhak menuliskan apa saja kelas impian mereka. Nah, setelah melakukan atau menyampaikan hasil kelas impian tadi, mereka membuat kesepakatan kelas agar kelas impian mereka ditunjuk, dan masing-masing anak mendapat sticky note untuk menuliskannya kesepakatan mereka. Nah, setelah itu guru menyuruh menempelnya di papan tulis. Nah, anak-anak ini berkata bahwa mereka akan menjalankan kesepakatan kelas agar mereka bisa mewujudkan kelas impian yang mereka inginkan. Selanjutnya, ini merupakan salah satu praktik segitiga restitusi. Kasusnya yaitu keterlambatan anak atau datang terlambat. Ini bagian menstabilkan identitas anak. Ini adalah bagian validasi tindakan yang salah atau mencari kesalahan anak tadi. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan si anak.
Selanjutnya yang ini tentang budaya positif juga, yaitu berbaris sebelum masuk. Jadi anak-anak teratur dan semangat ketika mereka memasuki kelas. Mereka ini melakukan sweep bukan berarti siapa yang duluan, tapi mereka mengambil rasa permainan atau kesenangan. Jadi mereka semangat dalam melaksanakan pembelajaran ini. Siapa yang dulu, mereka berhak masuk ke kelas. Nah, kalau yang ini yaitu kalau di kelas itu membaca bacaan sesuai dengan minat anak. Jadi anak-anak itu disuruh membaca di pojok kelas, mereka memilih bacaan-bacaan yang mereka inginkan. Nah, yang terakhir yaitu pengolahan bank sampah kelas. Di kelas 5 ada bank sampahnya, di mana sampah-sampah itu diolah ataupun bisa dijual, di mana uangnya itu bisa menjadi kas kelas untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan di kelas. Nah, itulah tadi salah satu atau budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya, di mana dalam melaksanakan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai posisi AMO atau sebagai penuntun atau juga bisa sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk melaksanakan ini tidak mungkin bisa berhasil dengan hanya satu guru, tetapi kalau ingin melaksanakan ini, melakukan penerapannya di sekolah ini, kita hendaknya berkolaborasi. Tidak mungkin hanya saya yang bisa menjalankannya tanpa bantuan Bapak Ibu guru. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru mau berkolaborasi untuk melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita atau bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska atas penyampaiannya. Tadi ada mengenai pembelajaran yang bersifat diferensiasi sebagai kebebasan untuk menjalankan kurikulum merdeka. Ada konsep disiplin dengan identitas kegagalan, hukuman, dan penghargaan. Namun itu tidak efektif. Maka apa konsep yang tepat untuk kita terapkan itu adalah konsep disiplin dan identitas berupa konsekuensi dan restitusi. Lalu ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, pemberasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, juga sebagai manajer. Selanjutnya, apabila dari bapak atau ibu guru yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin berdiskusi sesuatu mengenai pemaparan tadi, langsung dipersilakan. Ya, baik. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siska tentang hukuman dan konsekuensi. Apakah seorang anak yang mengerjakan tugas yang saya berikan dengan waktu yang sudah saya tentukan, tetapi
tugas itu pada saat waktunya sudah habis atau waktu sudah yang saya tentukan, ternyata tugas itu belum juga selesai. Yang ingin saya tanyakan, misal, apakah anak ini saya suruh mengambil air, mengepel ruangan kelas, dan menyapu, atau juga membersihkan WC? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi keras? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ican tentang pertanyaannya tadi, yaitu jika si anak tidak mengerjakan PR tiga kali selalu tidak mengerjakannya, apakah dengan menyuruh anak mengambil air atau mengepel atau membersihkan sekolah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Sudah jelas ya, kalau kita menyuruh anak kita mengambil air, menyapu ataupun membersihkan kelas itu termasuk hukuman, karena hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Jadi sebaiknya kita ini, kalau itu kan 3 kali dia tidak membuat PR atau tidak mengumpulkan, kita sebagai seorang guru itu harus menjadi sebagai manajer atau mencari arahan kepada anak itu. Kenapa si anak tidak mengerjakan PR? Mungkin ada alasan tertentu, mungkin saja dia di rumah tidak ada yang mendidik. Nah, sebagai seorang guru kita sebaiknya mencari atau memecahkan masalah itu bersama si anak dan menanyakan keyakinannya. Nah, kalau yang itu tadi termasuk penghukum, bukan konsekuensi, karena si anak disuruh untuk membersihkan kelas ataupun mengambil air ataupun membersihkan sekolah. Itu saja. Pak Ican, bagaimana Pak Ican? Cukup? Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin dibahas lagi? Cukup. Baik, cukup. Saya mohon maaf apabila dalam memandu presentasi pada hari ini terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari saya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ican, SPDMPT, Saya sangat senang sekali dengan paparan dari Ibu Siska tentang program budaya positif. Jadi saya sebagai guru di Desa Tugasoko sangat mendukung sekali program-program yang dicanangkan oleh Ibu Siska sebagai calon guru penggerak angkatan yang kelima. Apapun program-program daripada Ibu Siska sebagai guru penggerak angkatan kelima, saya sangat mendukung dan mensupport sekali program-program yang dicanangkan oleh Ibu Siska di sekolah SD 112 Koko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.